ketika masalah Ba'alawi ini menggelinding 3 tahun berjalan sampai sekarang ini, kalangan ulama-ulama Muhammadiyah itu cuci tangan, nggak mau turut serta dalam pembahasan. Ya takut kena imbas dari mungkin dinilai oleh umat Islam ikut campur urusan-urusan internal NU. Ya. Justru kami ini berjalan tanpa perlindungan dari formal Nahdlatul Ulama Muhammadiyah. Nah, ini kan sangat disayangkan. Ya, harusnya semuanya bersinergi. Di mana orang-orang Muhammadiyah yang pinter-pinter itu? Jangan niru Buya Hamka dulu. Hanya tahu nama kitab Al-Jawahirus Syafaf saja langsung percaya bahwa Ba'alawi itu seorang Sayyid Syarif, tanpa harus membuka data referensinya. Banyak orang alim. Nah, jika Kang Mas Saifullah Yusuf, Kang Mas Abdul Mukti Gentle, ya pilih salah satu saja. Kalau sudah menerima jabatan amanah sebagai negarawan, ya tinggalkan saja jabatan di struktural Nahdlatul Ulama sebagai sekjen PBNU. Lah ini masih menandatangani. Surat edaran ini kami bagikan kepada panjenengan semua, bisa disimak bersama bahwa ada tanda tangan beliaunya, Kang Mas Saifullah Yusuf, sebagai sekjennya, sekretaris jenderalnya. Nah, ini termasuk kontraproduktif. Ngurusi negara saja. Kalau sudah jadi menteri sosial itu tanggung jawabnya berat. Ngurusi orang-orang fakir miskin yang kurang kerjaan, penyakit sosial masyarakat. Dulu pada waktu Kang Mas Saifullah Yusuf menjadi menteri percepatan desa tertinggal itu lumayan ya. Door to door, terjun ke lapangan. Ya, tapi ketika menjadi menteri sosial menjadi ndoro di ruangan. Nggak ngerti kondisi di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah di bulan Ramadan ini adalah bulan barokah. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasan. Kita malam hari ini akan mengkaji, menginformasi, memutolaah tentang surat edaran dari PBNU yang secara resmi menegaskan bahwa ada ormas-ormas yang mengklaim dirinya bagian daripada kultur Nahdlatul Ulama, tetapi ibarat ada anak yang kurang terurus, ya, alias terlantar, kita ketika ingin diayomi oleh orang yang pantas mengayomi, ternyata malah justru disepak, didepak, ya, diusir, ya, tidak dihiraukan. Justru orang yang mau merusak NU dipiara, dipelihara, disayangi, diayomi. Ini bagaimana? Ini jelas tidak mencerminkan sikap dan sifat dari para pendahulu Nahdlatul Ulama. Di antaranya adalah para muasisnya khususnya. Karena Nahdlatul Ulama itu mengayomi semuanya. Walaupun toh ada beberapa lembaga ormas kemaslahatan yang ada yang secara struktural tidak ada hubungan dengan Nahdlatul Ulama, ya tetap diayomi, dilindungi, diakui, disayangi,
disantuni, didekati, jadikan sebagai mitra perjuangan ini. Ini namanya sosok pemimpin yang adil, tidak hanya bijaksana tapi adil dan bijaksana. Di antara yang menandatangani surat edaran ini adalah Kang Mas Saifullah Yusuf, kelahiran Pasuruan. Keponakannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau memiliki nama besar ya gara-gara Gus Dur. Menjabat sebagai Sekjen PBNU sampai tahun 2026 yang akan datang. Dan untuk mengimbangi, kami tidak hanya mengkritisi beliaunya, tetapi juga ke organisasi besar lainnya, yakni Muhammadiyah. Ada sekretaris umum ya, kalau di dalam struktur Muhammadiyah itu tidak ada sekretaris jenderal, sekretaris umum, yakni Prof. Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kedua menteri ini bermasalah. Mohon maaf, sekali lagi maafkan saya yang bodoh ini. Bermasalah dari segi apa? Tidak mengumumkan secara terbuka akan mundurnya beliau berdua, milih salah satunya saja. Kalau sudah mau menerima jabatan sebagai negarawan, tanggalkan jabatan sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. Banyak orang lain yang lebih berprestasi. Mosok wong sak Indonesia itu hanya sekedar Kang Mas Saifullah Yusuf saja, sekedar Kang Mas Abdul Mukti saja. Enggak. Muhammadiyah itu umbruan orang-orang pinter, NU itu umbruan orang-orang pinter, tapi bulat hanya itu, muter-muter. Seakan-akan tidak ada regenerasi dalam hidup berorganisasi, tidak ada regenerasi kepemimpinan dalam negeri ini. Kang Mas Saifullah Yusuf itu sudah warak jabatan. Kalau gentle, ya, lepaskan semua jabatan itu. Sudah 60 tahun itu waktunya jengkar ke Prabon. Tidak ngurusi politik duniawi. Kalau toh mau tetap anfa'uhum linnasi, harus benar-benar teliti, hati-hati, dan benar-benar mengayomi seluruh anak negeri, bermanfaat untuk seluruh umat manusia ini. Tidak hanya umat Islam saja, tapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Kang Mas Saifullah Yusuf itu sejak dulu, tahun 2099 lah, 1999 itu sudah berorganisasi. Dan bahkan menggantikan ketua Ansor pada waktu itu dari kalangan habaib ya. Tahun 1999 itu ketua Ansornya, GP Ansor itu dari kalangan habaib. Dari Marga Assegaf yang meninggal dunia tahun 1999. Lalu beliau menggantikannya. Terus akhirnya berpolitik ria, ya, tetap berorganisasi, dua-duanya berjalan bersama dan selalu menduduki posisi jabatan yang mentereng ya di Indonesia. Di antaranya tidak hanya di organisasi NU saja, tapi juga di pemerintahan, menteri desa tertinggal pada masa Pak Jokowi, menteri sosial, menteri sekarang sosial lagi ya, menteri sosial itu 2 kali. Belum lagi menjadi wakil gubernur Jawa Timur sejak Pak Karwo ya sampai kemarin itu. Yang terakhir Cagup tapi tidak berhasil karena berdampingan dengan Putih Guntur Soekarno. Tapi walaupun begitu tetap karir politiknya masih mentereng di Pasuruan, menjadi wali kota Pasuruan. Wali kota Pasuruan belum selesai, sudah diangkat 4 bulan sebelum berhenti
jabatan Pak Jokowi itu masih Menteri Sosial lagi menggantikan Bu Risma, Tri Risma hari ini. Sebelum selesai jabatan sebagai wali kota, langsung diangkat menjadi Menteri Sosial lagi pada era Pak Prabowo ini. Nah ini bagaimana? Apakah ini bagian daripada kegagalan kaderisasi pada tubuh NU sendiri? Iya, benar. Di dalam tubuh Nahdlatul Ulama itu ada kegagalan dalam kaderisasi. Karena apa? Orangnya hanya itu-itu saja. Di kalangan Muhammadiyah juga begitu. Harusnya pemuda-pemuda Muhammadiyah, angkatan muda Muhammadiyah semuanya tampil di depan. Tapi setelah dikasih jabatan, ya semuanya sama saja. Ya belum tentu misalkan saya seperti ini kelihatan seperti hakim ya, yang bijaksana, tapi ketika dikasih jabatan yang mungkin bisa beda lagi pemikiran saya. Tapi tetap akan berusaha. Tidak hanya ngomong saja, tetapi juga melakukannya. Bagaimana kita bisa bagi-bagi tugas bersama. Kemarin itu saya dihubungi sebagai Kasepuan PWI-LS Surabaya. Saya juga jabat sebagai anggota Dewan Kasepuan PWI-LS wilayah Jawa Timur. Begitu juga pusat. Saya juga menjabat. Saya sudah menyarankan, jangan saya. Bagi-bagi banyak kiai-kiai sepuh yang ada. Tidak harus satu orang saja. Jabatan saya itu cukup banyak. Ya, tidak hanya di organisasi kemasyarakatan saja, tetapi juga di kalangan lembaga pendidikan. Jadi bagi-bagi, jangan hanya satu orang saja. Di Indonesia ini banyak orang pinter, banyak orang alim. Nah, jika Kang Mas Saifullah Yusuf, Kang Mas Abdul Mukti Gentle, ya pilih salah satu saja. Kalau sudah menerima jabatan amanah sebagai negarawan, ya tinggalkan saja jabatan di struktural Nahdlatul Ulama sebagai Sekjen PBNU. Nah ini masih menandatangani. Surat edaran ini kami bagikan kepada panjenengan semua, bisa disimak bersama bahwa ada tanda tangan beliaunya, Kang Mas Saifullah Yusuf, sebagai sekjennya, sekretaris jenderalnya. Nah ini termasuk kontraproduktif, ngurusi negara saja. Kalau sudah jadi Menteri Sosial itu tanggung jawabnya berat. Ngurusi orang-orang fakir miskin yang kurang kerjaan, penyakit sosial masyarakat. Dulu pada waktu Kang Mas Saifullah Yusuf menjadi Menteri Percepatan Desa Tertinggal itu lumayan ya. Door to door, terjun ke lapangan. Ya, tapi ketika menjadi Menteri Sosial menjadi ndoro di ruangan. Nggak ngerti kondisi di lapangan. Supaya fokus, harus mengundurkan diri wajib. Nanti yang menggantikan adalah Sekretaris 1 PBNU. Ya memang di Sekjen PBNU ya nggak ada gaji formal ya. Tapi kalau gaji-gaji non formal ya mestinya ada. Mestinya ada. Kalau saya mau bongkar-bongkar itu, aduh, MLB itu bisa juga jalan loh ya. Kalau saya mau bongkar-bongkar, karena saya tahu ya ada apa sebenarnya di dalam struktural itu. Tetapi saya tidak mau ya, karena apa, ini termasuk bagian daripada koreksi yang bersifat rahasia bagi kami untuk para kiai semua. Khususnya ini aja. Mosok saya Indonesia iku ora ono liyane Saifullah Yusuf gitu. Mosok ora ono bulet iku saja. Ya. Bulet ruwet, gak iso maju. Jadi Menteri Sosial mana hasilnya? Gak ada hasilnya. Gak ada hasilnya. Hanya monoton, bertahan lumayan, ya. Indonesia berganti-ganti pimpinan, ya kayak begini. Karena apa? Harusnya meniru Pak Jokowi pada periode pertama. Berani menanggung resiko, bangun tol, bagus. Tapi periode kedua karena kena hantaman corona, ya semua kelabakan, ya seluruh dunia kena imbasnya ya.
Jadi ada gebrakan-gebrakan. Bahkan sekelas Pak Jokowi ya, itu ada sisi positifnya. Di mana? Tidak terlalu memegang teguh konsep ijazah. Yang penting kenyataan di lapangan. Gitu. Ya, Bu Rini Pujiastuti, Bu siapa yang Menteri Kelautan itu? Susi Pujiastuti. Ya tamatan apa? Ya kan? Bahkan Nadiem Makarim ya, yang bukan ahlinya ya, hanya ahli inovasi ya, tetap diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Nah ini termasuk gebrakan-gebrakan, berani tantangan. Harusnya pemimpin negara, seorang negarawan seperti itu. Tapi ya itu tadi, semua ada kelemahannya, ada kekurangannya. Semuanya ingin menyelamatkan diri tetap pada posisinya. Atau pada keturunannya. Itu pasti manusiawi itu seperti itu. Tapi ya semuanya ada kelemahan, ada kekurangannya. Begitu juga Pak Prabowo ini harusnya ya sekarang ini saya menasihati beliaunya merampingkan lagi, tidak usah ada wakil menteri 1-2 ya, untuk menghemat belanja negara. Ayo urus bersama amanat Undang-Undang Dasar 45. Fakir, miskin, yatim, duafa, cacat dipelihara oleh negara. Itu Menteri Sosial ini juga tugasnya. Oleh sebab itu supaya fokus, Kang Mas Saifullah Yusuf mengundurkan diri saja, umumkan secara terbuka bahwa sudah fokus menjadi Menteri Sosial, ya, tinggalkan struktural Nahdlatul Ulama. Jadinya ya seperti ini, mengeluarkan edaran-edaran yang tidak produktif, tidak berguna untuk umat, ya. Kalau toh ini ada PWI LS, ya harusnya Robito Alawiyah juga tulisan gini, LDI juga tulisan gini, gitu. Seiring doa serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan seterusnya. Nomor 3, bahwa sehubungan dengan pendirian dan perkumpulan, organisasi dan atau yayasan yang mengaku dan atau menisbatkan diri sebagai bagian daripada perkumpulan Jamiyah Nahdlatul Ulama yang semakin marak belakangan ini mesti nyerang PWI LS ini. Mesti membidik PWI LS ini. Dulunya nggak ada edaran-edaran seperti ini. PWLS itu orang-orang NU, kiai-kiai NU. Lebih kuat kultur NU daripada struktur NU. NU bisa besar jadi disokong, didukung perjuangannya oleh para kiai-kiai kampung, para kiai-kiai yang tidak tercantum dalam struktural NU mulai dari ranting, mulai PC, MWC, PC, PW, PB. Tidak harus itu, Kang Mas. Wis pikirin saja, negarawan itu jangan ngurusi hal-hal sepele seperti ini. Ya, ini ada santri tani Nahdlatul Ulama atau santan NU ya sampai huruf abjad ini. Nek Patman nggak masalah. Perkumpulan ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah punyanya Habib Lutfi bin Yahya ini gak apa-apa, coreen sebagai warga NU gak masalah. Yang benar kan Jatman ya. Tapi yang ini loh Kang Mas Saifullah Yusuf, yang Abjad J ini loh, Perjuangan Wali Songo Indonesia atau Laskar Sabilillah. Ini isinya orang-orang NU. Kamu mau menganaktirikan orang-orang NU ini? Kualat. Perjuangan Wali Songo itu sebenarnya induk tujuan utama daripada didirikannya Nahdlatul Ulama. Lambang bintang Songonya itu loh. Dan PWLS ini tidak memiliki kepentingan apa-apa, hanya keumatan, kemasyarakatan, keagamaan. Tidak berpolitik, kekuasaan. Kalau PWLS jenengan cantumkan di sini, harusnya Robito Alawiyah, LDI ku bukan koncone NU, ya, Habaib bukan idola NU. Pecatan semua habib-habib yang ada. Itu yang penting untuk membersihkan NU dari kotoran, dari orang-orang yang merongrongnya. Kurang literasi, kurang referensi.
kurang nambah ngaji lagi. Oleh sebab itu, ya saya tidak menyalahkan hanya ke Kang Mas Saifullah Yusuf aja, karena memang Kang Mas Saifullah Yusuf ini yang ngerangkap jabatan seakan-akan wong Indonesia iku ora ono wong sing iso kaya Kang Mas Saifullah Yusuf. Ya ini ada Kiai Haji Anwar Iskandar, ya dari Lirboyo, macam-macam lah ya. Pak Yai Said Asrori, ini Ahmad Said Asrori, Pak Yai Ahmad bin Husni. Ya, ini semua adalah orang-orang yang malas belajar. Mohon maaf, sekali lagi maafkan saya. Saya selalu mengkritik kiai-kiai pesantren, kiai-kiai struktural Nahdlatul Ulama, malas belajar. Di era setelah direstartnya peradaban yang ada di dunia, di seluruh dunia, harusnya para ulama-ulama ini bangkit sesuai dengan khitoh keduanya, yakni abad kedua NU yang kemarin di Gor menggelegar, ya, mendunia. Jadi jangan hanya lokal saja yang diurusi, hanya lokal-lokal saja yang diurusi. Pemahamannya itu global. Dan ini ada yang di angka 5 ini. Ini ada edaran 45 bahwa karena rohanisasi perkumpulan dan atau yayasan sebagaimana disebutkan pada butir 3 di atas bukan bagian daripada struktur resmi Nahdlatul Ulama, maka pengurus PWNU dan pengurus PCNU tidak perlu melibatkan diri atau melibatkan entitas sebagaimana dimaksud dalam kegiatan resmi perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama. Iya, tidak perlu resmi, tapi pengajian-pengajian PWILS di lingkup MWJ, ya, kecamatan, kabupaten PC ataupun wilayah itu selalu menggandeng. Kula nyuwun dengan kiai-kiai mustasar NU, ya kita sowani. Yang ngawal saya ketika pengajian di mana-mana itu ya Banser. Banser itu tugasnya mengawal kiai NU, gitu loh. Lah kalau ngawal kiai Muhammadiyah ya beda lagi urusannya. Karena sudah ada satgasnya sendiri, gitu loh. Kokam. Jadi sudah ada sendiri. Jadi jangan salahkan. Ya karena ini saya membela Banser. Kawan-kawan Banser itu termasuk yang paling ikhlas di antara orang-orang yang ikhlas di organisasi Nahdlatul Ulama. Saya kadang-kadang itu kasihan. Saya dapat bisaroh sedikit gitu ya. Saya bagi-bagikan, ayo bagi mas tuku rokok ya. Nek gak ono Banser, ya pengajian ya nggak ada harganya. Mohon maaf gitu. Ya ini dihina-hina oleh Habib, ya, dari kalangan Ba'alawi, sampean diam saja. Apa nggak pernah melihat videonya Kang Mas Saifullah Yusuf? Ibu-ibu, bapak-bapak tidak usah memasukkan anaknya menjadi anggota Banser Ansor. Itu adalah sesat, saya bertanggung jawab. Itu ngomong Habib Ba'alawi itu. Kami yang membela Banser itu orang yang mukhlis. Cuma kadang-kadang kalah dengan uang. Karena memang mereka lugu-lugu. Banser itu ingin mengabdi, ya, kepada kiai ulama, ya, ingin berguna untuk perjuangan agama dengan seikhlas mengawal ulama-ulama NU yang ada. Nggak ada gajinya, ada seragam kadang beli sendiri kok. Ya, oh duit rokok, alhamdulillah. Padahal ngawal pengajian itu ada 4 jam kadang-kadang. Kadang 4 jam. Saya itu pernah tidak dikawal sama Banser itu nggak ada harganya. Kayak uang keleleran, kayak bangbung. Setelah dikawal Banser, berharga langsung. Nah, inilah. Oleh sebab itu jangan larang, ya. Karena kami ketika ada pengajian di daerah, ya, itu mesti melibatkan sowan dulu ke Suriah, ya, ke pengurus MWC, PC, kalau bisa ya PW, gitu. Ya, jadi jangan corak-corak, tidak boleh, haram dan lain sebagainya. Anda kurang literasi, kurang referensi, fokus saja menjadi Menteri Sosial, ada gaji di sana yang melimpah ruah untuk kehidupan panjenengan. Nggak usah ngurusi NU lagi. Banyak orang-orang pinter. ISNU, Ikatan Sarjana NU, semua orang-orang pinter. Kaya orang dunia orang anu wong sak liyane Saifullah Yusuf. Mohon maaf. Kaya orang anu liyane. Cukuplah menjabat sampai sekarang. Bosenlah, ya, harusnya jengkar ke Prabon. Tanggalkan semua jabatan. Wis warek. Pensiunan, tunjangan, gajian. Nggak usah ngurusi yang sepele-sepele seperti ini. Begitu juga Kang Mas
Abdul Mukti yang kelahiran Kudus, Jawa Tengah, pernah kuliah di Universitas UIN sekarang, Wali Songo Semarang, ya. Pernah kuliah juga di Australia ya, Selatan ya. Pernah kursus-kursus juga. Jadilah negarawan, Kang Mas. Dua tokoh ini jadilah negarawan. Negarawan itu sudah menjadi pelayan rakyat. Tidak hanya umat dalam lingkup satu agama, tetapi semua, tidak membedakan mana agamanya, apa agamanya, dari mana daerah suku bangsa. Enggak, kalau itu seluruh rakyat Indonesia itu adalah lingkup wilayah kerja panjenengan semua. Apalagi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya dulu kan 3, sekarang dipecah menjadi 3. Ada Menteri Kebudayaan sendiri, ya, yang dipegang oleh Kang Mas Fadlizon. Ya, terus yang kedua ada Menristek Dikti yang dipegang kemarin itu, yang muring-muringan itu ya. Menteri yang ngawur ya, temperamental itu ya. Ya. Terus yang ketiga ini Menteri Pendidikan Menengah dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, lebih ringan lagi. Dari satu lembaga kementerian dipecah menjadi 3. Orang menteri, dan setiap menteri ada pembantunya, ada wakilnya. Nah, ini namanya pembengkakan anggaran, Kang Mas, Pak Prabowo. Ya. Usahakan Indonesia kepingin maju melesat cepat, bersaing dengan bangsa-bangsa lain, harus dengan memberi contoh yang tepat. Ya, tidak hanya ngomong saja tapi juga perbuatan. Jalankan amanat. Ya, diantaranya ya seperti ini. Tradisi rasa malu ini juga harus digelorakan, dikampanyekan bersama. Apa malunya? Ya kalau sudah kadung jabat, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, ya tinggalkan. Sekretaris Umum Muhammadiyah, Sekjen PBNU, tinggalkan. Ngaku banyak yang lain, sekalian maju. Ngangkat yang lain. Orang cerdas itu bisa mencerdaskan orang lain. Orang sukses itu orang yang mampu menjadikan orang lain sukses. Itu namanya orang yang berhasil. Anfa'uhum linnas au ilmin yuntafa'u bihinya. Itu benar-benar berfungsi. Bukan, oh asik pintur kudu aku dewe. Jangan begitu, Kang Mas. Jangan serakah. Itirulah orang-orang Jepang sana itu loh. Malu. Orang Jepang itu justru malah mengamalkan ajaran Islam, al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, ini hadis atau dawai Kanjeng Nabi kita, bahwa malu itu bagian daripada kesempurnaan iman bagi jabatan. Oleh sebab itu kami mengharapkan, kami dukung pemerintahan ini untuk bersinergi bersama, bermasyarakat, merakyat, ya, tunjukkan ya bahwa Nusantara ini bangkit, kuat, ya, bisa bersaing dengan negeri lainnya. Lindungi seluruh tumpah darah, tanah, air, dan udara kita, rakyat kita, sejengkal tanah, nyawa manusia Indonesia ini sangat berharga. Nanti kalau nggak bisa bekerja dengan maksimal, sekelas Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, akan ada banyak tumbuh kesenjangan pendidikan, kesenjangan perekonomian, yang akhirnya akan ada kriminalitas yang tinggi, kebodohan yang merajalela. Ini dampak ya daripada pemimpinnya. Menteri Sosial itu memimpin bagian sosial. Dulu pernah pada zaman Gus Dur itu Menteri Sosial ditiadakan, Menteri Penerangan ditiadakan. Jadi inilah pentingnya kita untuk tidak serakah dalam hidup ini, bagi-bagi. Begitu juga para pengusaha Tionghoa. Ya, selamat Imlek bagi yang merayakannya. Pengusaha Tionghoa itu jangan serakah lah. Dari 85%
penduduk Indonesia yang muslim ini hanya 15% yang memegang kekayaan Indonesia. Selebihnya dikuasai oleh orang-orang non-muslim, khususnya dari marga Tionghoa. Marga Tionghoa ini juga harus ngerti bahwa hidup di negeri ini harus turut serta memakmurkan rakyat di negeri kita ini. Bukan dari rakyat di negara daratan sana, dataran sana. Tidak. Pentingnya kita untuk mengabdi terhadap negeri kita, mencintai nasionalisme kita sejak dini kita tanamkan bersama dalam memori setiap anak bangsa, tidak membedakan dari sukunya mana. Kalau memang Tionghoa Arab sudah diakui menjadi bagian daripada NKRI, harus membaur. Nasionalismenya harus tinggi, wajib. Pan-Arabisme dulu sekarang dipecah mengecil lagi, pan-tarimisme, hadromisme. Harus dihindari. Jangan sampai mencintai Tarim, mencintai Yaman lebih tinggi daripada mencintai negeri ini. Kalau ada yang seperti ini harus dipersilahkan milih. Ya, kembali ke Tarim sana atau tetap tinggal di negeri ini. Itu saja, enak. Ya, tegasi saja. Kalau toh mencintai negeri ini, ya cintailah hubul watan minal imani sebagai wujud daripada syu'bah min syu'abil imani, yakni asyukru minal iman, mensyukuri anugerah dari ilahi yang ditumpahkan di negeri tumpah darah tanah air ini. Begitu, Ki. Jadi Kang Mas Abdul Mukti harus ngerti. Kang Mas Saifullah Yusuf harus bisa seperti filsuf, ya, seperti filosof, ya. Bagaimana kalau toh misalkan umur 60 tahun ini masih tetap mau mengabdi kepada negeri, ya mengabdilah secara profesional, fokus, tinggalkan PBNU. Dari sekjennya, sekretaris jenderalnya, fokus ke negarawan saja. Karena Indonesia ini tidak butuh agamawan. Mohon maaf, gitu. Agamawannya cukup banyak, melimpah stoknya. Yang minim stok itu adalah negarawan. Negarawan itu ya sebeginilah. Kalau misalkan sudah cukup harta, ya menjadi hartawan, nah, ya nggak usah ngambil gajian lah, ya. Gunakan untuk seluruh warga negara yang membutuhkan, gitu. Itu aja. Pak Prabowo ini sebenarnya sudah mau proses kenegarawan setelah 100 hari kinerjanya, karena memberi makan program makan siang gratis bergizi untuk anak-anak sekolah SD itu, MI itu, menggunakan dananya sendiri sudah bagus, sebenarnya sudah bagus. Ya kita dukung lah, kita dukung. Tetap Pak Prabowo sebagai presiden kita. Jadi ini kan masukan-masukan dari rakyat jelata, dari ya sedikitnya lah tokoh agama lah, sedikit-sedikit saja, ya. Apalagi khususnya Kang Mas Saifullah Yusuf ini, wis wareg jabat, ya kurang opo maneh. Kalau toh misalkan terakhir ini kepingin husnul khotimah, ayo bener-bener fokus ke pemerintah, mengatasi kemiskinan, ya, kesenjangan-kesenjangan sosial yang ada, semuanya, ya. Jangan ngurusi masalah NU, biar diurus yang lain saja. Ya. Salah kaprah semua. Ini penyakit-penyakit kita. Kalau nggak gini nanti apa? Sistem kaderisasi NU itu gagal. Gagal. Kaderisasi Muhammadiyah pun ya setengah gagal sebenarnya. Kenapa kok saya katakan setengah gagal? Ketika masalah Ba'alawi ini menggelinding 3 tahun berjalan sampai sekarang ini, kalangan ulama-ulama Muhammadiyah itu cuci tangan, nggak mau turut serta dalam pembahasan. Ya takut kena imbas dari mungkin dinilai oleh umat Islam ikut campur urusan-urusan internal NU, ya. Justru kami ini berjalan tanpa perlindungan dari formal Nahdlatul Ulama Muhammadiyah. Nah, ini kan sangat disayangkan. Ya, harusnya semuanya bersinergi. Di mana orang-orang Muhammadiyah yang pinter-pinter itu? Jangan niru Buya Hamka dulu.
Hanya tahu nama kitab Al-Jawahirus Syafaf saja langsung percaya bahwa Ba'alawi itu seorang Sayyid Syarif tanpa harus membuka data referensinya. Dalam hal ini ya, kalau masalah tafsir Al-Azhar Buya Hamka saya mendukungnya, tapi kalau dalam hal pura-pura mengisbat Ba'alawi tanpa ada buku data referensi yang memadai, ya lebih baik diam saja kalau nggak ngerti. Lah kemungkinan cari amannya Muhammadiyah diam saja karena kurang referensinya. Karena nanti kalau Muhammadiyah ini mengambil referensi dari Ibnu Taimiyah misalkan, ulama-ulama salaf, Salafi Wahabi Timur Tengah ya misalnya, akan Wahabi Muhammadiyah itu akan diklaim seperti, dijudge seperti itu. Lah inilah pentingnya kita bersama untuk saling menasihati. Mohon maaf Kang Mas Saifullah Yusuf, mohon maaf Kang Mas Abdul Mukti, ya Kang Mas saya 10 tahun lah ya. Anda sudah ditunjuk ya, oleh Pak Prabowo. Ya, para pembisiknya Pak Prabowo sendiri ingin merekrut organisasi besar NU dan Muhammadiyah. Aslinya itu seperti itu. Ya cuma ya menurut saya kurang pas lah. Kurang pasnya. Banyak orang lain, profesor-profesor perguruan tinggi itu semua ya menristek dikti itu juga harusnya jangan temperamental. Kumpulkan semua profesor, doktor gabung di yang di BRIN yang langsung di bawah presiden itu juga. Optimalkan, maksimalkan sumber daya manusia di negeri ini untuk mengangkat kesejahteraannya dari ketertinggalannya, gitu loh. Hari ini loh ya, hari ini jamaah umroh dari Indonesia itu umbruan, antrian sampai 6 bulan yang akan datang itu tumpuk-tumpuk gak karuan. Saking banyaknya hartawan. Tapi kenapa kemiskinan masih ada di negeri ini? Setiap tahun jamaah haji ke Makkah, ke Madinah 200 ribuan. Ya, kalau tambahan 210 ribu. Kalau kali 6 tahun, 5 tahun sudah berapa? 1 juta orang-orang kaya di negeri ini. Tapi bagaimana kenyataannya? Kemiskinan masih merajalela. Miskin dari segi apa? Ya tetap dari kedua unsur, ya, faktor agama dan faktor ya rasa syukur ini angkat ke permukaan. Dia tetap namanya kaya kan akan menuju ke kualitas kehidupan yang tinggi, bukan kualitas kehidupan yang rendah, kebahagiaan yang tinggi. Sama seperti negara Nepal itu. Negara Nepal itu miskin tapi bahagia. Miskin tapi bahagia. Beda dengan negara yang paling kaya sedunia, yang paling bahagia dari segi materialnya, finansialnya, dan ya spiritualnya juga. Luxembourg itu negara yang paling bahagia dan paling tinggi ekonominya. Luxembourg itu ya, perbatasan Belgia Jerman itu ya, dulu pernah bergabung dengan Belanda itu, antara Belgia itu. Luxembourg itu. Padahal mayoritas penduduknya adalah Katolik, ya, Protestan, lalu sebagian kecil Muslim. Ini sebagai pelajaran kita bersama. Hubungan dengan negara-negara lain di dunia ini penting untuk pelajaran bagi kita semua, khususnya para pengemban amanat negara dan amanat struktural dalam organisasi agama. Ya, jangan serakah untuk menguasai seluruh jabatan yang ada. Bagi-bagi tugas bareng-bareng. Bareng-bareng, ayo masalah negeri ini kita angkat bersama, ya. Berat sama dijinjing, ya, ringan sama kewalik. Berat sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing, dijunjung, ya, diangkat bersama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti surat edarannya jenengan baca sendiri. Selanjutnya kami akan membaca dan berinteraksi dengan tulisan panjenengan semua. Mohon maaf, bukan niat untuk menggurui, apalagi merasa melebihi dari para pemirsa dan pendengar semua, tidak. Tetapi ini niatnya adalah intisarul ilmi, saling berbagi, dan dalam malam hari ini materinya tidak terlalu tinggi, ya. Materinya rendah, mudah dipahami, ya. Tidak perlu kita
siapkan memori dan intelijensi yang memadai. Ya, cukup ringan-ringan sajalah, insya Allah. Demikian masuk ke bahasan komentar panjenengan. Mohon maaf, saya tidak mutolaah dulu. Saya itu senengnya natural, alami. Saya nggak mau setting-settingan gitu. Jadi apa adanya. Jadi kayak kemarin malam dengan Kiai Abdul Ghalib, dengan Kiai Bukhari, dengan Kiai Bahrul Ulum dari Madura, Pamekasan, itu saya nggak belajar. Langsung saya cek ini, oh ada kekeliruan. Kalau saya membaca buku setebal ini itu cukup 5 menit. Langsung tak instalkan, upload di memori hardware saya itu cukup kalau kita segini. Jadi langsung saya temukan halaman 17 itu. Ada kekeliruan. Ya, mohon ini dirubah ya, karena nanti kalau nggak gitu nanti kesalahan akan terus-menerus ya. Termasuk diantaranya halaman Masrur Rawi halaman 212 dan wa kharramasyian alaihi itu al-faqihil muqaddam. Karena saya memiliki kitab khusus karya dari Abu Bakar Al-Aldani dari marga Al-Masyhur yang kemarin 2 tahun meninggal ya. Itu ya menerangkan bahwa sebenarnya yang masyian alaihi kharramasyian ini adalah Muhammad bin Ali Ba'alawi setelah mengaku dirinya sebagai Allah. Naam anallah. Bismillahirrahmanirrahim. Toko Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Nur. Jadi umaro enak ndak usah suruh turun kalau sadar diri mereka ndak bisa bermanfaat bagi umat karena menyangkut harga diri. Beda sama Jepang. Rata-rata orang Indonesia yang penting korupsi. Pak Toko Suryo ini ya bener. Nggih. Waalaikumsalam nggih. Jadi umaro dan ulama itu harus bersinergi. Boleh ulama menjadi umaro. Ya. Tirulah Kanjeng Sepuh Sidayu. Itu juga begitu. Selain umaro juga ulama. Menjadi adipati di Sidayu Gresik. Itu keliling ngerti kondisi umatnya, rakyat masyarakatnya. Tidak hanya duduk manis di kursi empuk saja. Ngerti keadaan masyarakatnya. Gitu. Tanpa harus dipoles, harus di-shot, ya, di branding, ya dipromosikan supaya sampai gorong-gorong misalkan. Nggak perlu seperti itu. Nggih begitu nggih. Insya Allah ya. Nah, misalkan ada yang protes, seandainya Kiai Nur dijadikan sebagai mampu, insya Allah saya nggak akan mengambil gaji 1% pun sebelum masyarakat saya makmur. Misalkan jadi bupati, jadi gubernur, ya insya Allah akan seperti itu. Berusaha seperti itu. Masalah keluarga nanti ya tetap ya dengan usaha-usaha lainnya yang halal. Daripada makan subhat, lebih baik makan halal yang pasti. Pak Nur Hadi, hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam kembali ke bumi, statusnya sahih Pak Kiai. Kenapa Pak Kiai menolaknya? Hadis tentang Dajjal juga begitu. Wah ini berat ini. Hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi yang kedua kali, itu sudah saya teliti. Jenis hadis pertama kali yang bisa diverifikasi, diterima oleh umat Islam, ya, itu ada 2 macam. Yang pertama hadis ahad dan yang kedua hadis mutawatir. Hadis ahad itu hadis yang tidak diriwayatkan oleh banyak sahabat. Mutawatir itu ada yang mengatakan minimal 10 sahabat, minimal 4 sahabat, tergantung siapa yang memberikan batasan minimal itu. Kalau mutawatir itu wajib diimani, masuk dalam kategori akidah, syariah, dan sufiyah. Iman, Islam, dan ihsan. Tetapi kalau hadis ahad, menurut Imam Ghazali itu bisa hanya untuk masalah fiqhiyah dan akhlakul karimah saja. Untuk masalah akidah ini bisa dikaji ulang. Masalah hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam ini nanti ada koneksi dengan membunuh Dajjal di daerah Lut, di pintu Lut. Nah,
hadis tentang Nabi Isa dan Dajjal itu sumbernya itu dapat diketahui sahabatnya, yakni dari sahabat Nawas bin Sam'an Al-Kilabi atau Al-Ansori. Terus nanti kalau masalah Nabi Isa ini ada sumber dari mantan pendeta, yakni Ka'ab Al-Akhbar dan Abdullah bin Salam, yang masih banyak campur aduk antara keyakinan lama wallahu alam dengan keyakinan Islam yang baru setelah masuk Islam. Karena ini hadis yang muttarib, ahadis yang muttaribah. Di antaranya adalah masalah Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa. Dajjal itu bukan sosok satu orang. Zaman Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an Al-Kilabi kan jelas. Dajjal pada waktu itu wajahnya, fisik badaniyahnya, kata Rasulullah ya, itu seperti Abdul Uzza Al-Qattan. Kalau pada zaman sahabat Umar bersama dengan Rasulullah dulu itu Ibnu Sayyad ya, anaknya pemburu, ya, anaknya tukang cari hewan buruan gitu. Nah, ini kan macam-macam. Nah, Dajjal sendiri oleh Rasulullah gambarkan la taqumus sa'ah hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min salasin. Dajjal itu tidak hanya satu sosok orang, tapi mendekati 30-an, bukan orang saja, tapi bisa golongan, bisa organisasi keagamaan, bisa organisasi pendidikan, ya bisa sebuah negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, ya sama. Ketika nanti kita tarik ke masalah Dajjal itu menjajah bumi berapa waktu, di dalam hadis yang lain menerangkan 40 hari, tapi hari yang pertama seperti 1 tahun, hari yang kedua seperti 1 bulan, hari yang ketiga seperti 1 pekan, hari yang keempat normal seperti hari-hari biasanya. Ini tidak sesuai dengan hadis yang sikot, yang tetap, yang bisa dipercaya. Karena sumbernya ini, saya menelitinya itu masih dalam kategori hadis ahad. Walaupun ada hampir 70 hadis yang menerangkan tentang nuzul Isa. Ketika kita menemukan data yang ada di hadis manapun saja, baik dari Sahih Bukhari Muslim, ya, terus Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, bahkan musnad-musnad yang lain ya, musnad atau mustadrak ya, itu kembalikan ke Qur'annya dulu. Kalau Qur'annya tidak menerangkan, ya, maka ya jangan dipercaya 100%, walaupun sahih. Sahih belum tentu mutawatir. Ahad juga bisa sahih loh ya. Sama seperti yang pernah saya sampaikan bahwa tingginya fisiknya orang-orang yang ada di surga, khususnya penduduk surga, itu adalah 30 meter seperti dedeke Nabi Adam. Itu nggak benar. Ini masih ada campur aduk antara cerita-cerita Israiliyat yang ada pada waktu itu. Oleh sebab itu, para sahabat meriwayatkan hadis itu kebanyakan riwayat bil makna, tidak riwayat bil lafzi secara utuh seperti Al-Qur'annya. Nggak sama. Kalau Al-Qur'an kan mesti itu, ya, kalimah, ayah, dan surahnya. Tapi kalau hadis enggak, beda. Hadis sendiri ada tingkatan di bawah Quran, hadis qudsi dan lain-lain, sampai hadis-hadis yang hasan, sahih, ya, yang dhaif, ya, yang mardud itu tertolak, yang tidak ada tapi diada-adakan. Nah, hal-hal seperti ini Pak Nur Hadi. Jadi kembali kepada Quran, farudduhu ilallah war rasul. Belum tentu Rasulullah benar-benar menyampaikan seperti ini karena melanggar aturan Al-Qur'an. Al-Qur'annya mengatakan bahwa wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cukup 3 ayat ini menjadi bukti bahwa setelah Rasulullah itu la nabiyya ba'dah wala rasulah ba'dah. Yang ada itu hanya mustahid saja. Nabi Isa itu sudah meninggal dunia. Saya melihat hadis di dalam kitab Kanzul Umal itu, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ala Nasrani, ya, Katolik Protestan, itu
umurnya 120 tahun. Yang disalib itu sebenarnya Nabi Isa beneran. Nah, ini saya buka ya. Yang disalib itu sebenarnya Nabi Isa beneran, bukan Yudas Iskariot lah atau apa, enggak. Ini tafsir yang berbeda. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha lahum. Ketika kita memaknai syubbiha lahum ini, orang lain yang diserupakan fisiknya seperti Nabi Isa, karena orang Yahudi tidak mengenal betul fisiknya Nabi Isa itu seperti apa. Langsung di antara 12 muridnya Nabi Isa ada satu yang namanya Yudas itu, yang akhirnya disalib. Enggak begitu. Yang disalib itu ya Nabi Isa, tetapi tidak sampai meninggal dunia di tiang salib di Golgota itu. Nabi Isa itu kan memiliki mukjizat. Wong bisa menyembuhkan penyakit kusta, buta asli kok. Ada yang mengatakan yuhyil mauta juga kok. Ketika disalib di paku ke tangannya, ini masih ada detak jantung. Lalu diselamatkan oleh istrinya, Maria Magdalena. Setelah selamat dia dibawa lari keluar dari wilayah Israel sana. Ada yang mengatakan menuju Suriah, ada yang mengatakan menuju ke arah timur. Umurnya 120 tahun. Ini riwayat Rasulullah sendiri yang ngendika kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nabi Isa itu manusia biasa, nggak Isa. Di langit yang kedua, Nabi Isa ketika bertemu dengan Nabi kita, itu kan sudah meninggal dunia. Jangan berandai-andai dengan tafsir-tafsir salaf, gunakan tafsir kholaf. Wah, nanti Qur'annya melanggar. Enggak. Nanti akan kami bahas secara detail masalah ini. Kalau Ibnu Katsir jelas mendukung ya masalah turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa itu bukan turun fisiknya, tapi jiwanya ke dalam jasadnya paus-paus yang ada di Vatikan sana. Ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu kepausan di Vatikan ikut dilibatkan sebagai penasihat, bahkan ada yang sampai Melayu ya dari kepausan di Vatikan sana itu karena gara-gara perang dunia yang ganas itu. Perang dunia itu perangnya Ya'juj Ma'juj yang ganas itu. Dajjal sudah keluar dalam lingkup setiap 100 tahun sekali. Tidak hanya Dajjal yang besar nanti yang kita gambarkan raksasa Kaf, Fa, Ra, ya. Terus ada mata satu. Itu kiasan, jangan anggap sebagai hakikatan, majazi saja. Jadi kembali kepada dawuh Nabi, hafalkan, pahami, resapi surat Al-Kahfi. Insya Allah nanti ketemu kok, ketemu. Kalau kita mau belajar terus itu Pak Nurhadi. Gitu. Jadi Nabi Isa itu sudah meninggal, nggak usah diharapkan datang lagi, nggak perlu. Nah, kita ini kadang-kadang ya seperti itu ya. Ya Allah alam ya, ini kan manusia kan banyak. Ya sama seperti akidahnya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah yang 1186 tahun belum muncul Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir Jalallahu Farjahu menurut mereka bin Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi bin Ali Al-Hadi ya. Ini jelas Qur'annya mengatakan seperti itu. Sama seperti ceritanya tinggi tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Di Taurat nggak menyebutkan, di Talmud menyebutkan, di Al-Quran tidak menyebutkan, di hadis menyebutkan. Terus bagaimana ya? Kembali ke Quran, kembali ke Taurat, kembalikan ke asalnya. Karena hadis-hadis Rasulullah itu dulu diriwayatkan dalam bentuk makna. Oleh sebab itu ketika ada hadis kok lafadznya berbeda, itu wajar memang. Beda perawinya. Misalkan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Kadang ada yang man salaka thoriqan yaltamisu sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Ada yang enggak ada bihinya. Itu enggak apa-apa, enggak Quran. Karena longgar pada waktu itu Rasulullah tidak ngekang untuk masalah riwayat bil makna itu. Ya, sama seperti ketika memahami Dajjal. Dajjal itu kembalikan ke akar katanya, yakni pendusta, pembohong. Siapapun dia. Dan akan ada dalam lingkup 100 tahun sekali, dan setiap 100 tahun sekali itu ada Imam Mahdi plus sebagai rohnya Nabi Isa dalam lingkup global dan lokal. Setiap zaman. Kalau ada cerita misalkan Ya'juj Ma'juj itu nanti didoakan oleh Nabi Isa supaya diturunkan ular yang gerogoti tubuhnya, itu flu Spanyol 50 juta lebih. Flu Spanyol itu
Sudah terjadi. Nah, di dalam Al-Quran yang sudah kami terangkan kemarin, watarakna ba'dahum yaumaidhi yamuju fi ba'dhi wa nufikha fis suri fa jama'nahum jam'a. Itu ketika serangan Jerman ke Uni Soviet di Stalingrad, 2 juta nyawa melayang. Perang terbesar dalam sejarah manusia yang ada di dunia, yang tewas 2 juta nyawa melayang, padahal populasi manusia pada waktu berbeda dengan sekarang. Sekarang 8,4 miliar ya, dulu belum ada. Hiroshima Nagasaki saja 150 sampai 200 ribuan. Ya, ini 2 juta nyawa melayang. Mereka Jerman itu juga Ya'jud Ma'jud, Inggris juga sama, ya, Norwegia, Skotlandia, Irlandia, Belgia, Portugal, Perancis, Spanyol, ayo mana? Italia, ya, Turki, ya sama, Ya'jud Ma'jud serumpun sama. Jadi begitu nih. Jadi begitu. Nanti kita buka-buka kitabnya dan kita share PDF-nya, insya Allah Pak Nur Hadi. Pak Toko Suryo, sudah ada tadi. Pak Adis, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana hukum gaji karyawan yang dimana bosnya non muslim dan usahanya haram menurut hukum Islam, dan ada juga usahanya yang halal, itu gimana ya? Terima kasih. Kalau darurat, ya, profesional, belum ada pengganti yang lain sementara untuk bertahan, bisa Pak Adis. Tetapi kalau dalam kondisi ikhtiari normal, maka tinggalkan saja. Waalaikumsalam Pak Adis. Jadi misalkan jelas dengan melihat usahanya non muslim ini, ada usaha judi online misalkan, ada usaha jual beli manusia misalkan. Jenengan lihat sendiri secara nyata, tapi juga campuran ada yang halal, misalkan buka toko atau gerai atau jual beli mobil bekas misalkan, atau showroom apa misalkan. Subhat itu nantinya, walaupun jenengan bekerja tidak di bagian yang haram, tapi di bagian yang halal. Untuk sementara, jika tidak ada batu loncatan yang ada, masih ya namanya darurat, itu bikul mahdurat kok. Tapi nanti kalau dalam kondisi normal, ya karena jenengan belum kelasnya wirai total, ya maka boleh ya jenengan langsung melompat ke yang benar-benar halal, karena jenengan tahu, kecuali tidak tahu. Sama seperti gaji pegawai negeri sipil, ya gaji menteri sosial, gaji menteri pendidikan, gaji presiden, gaji DPR, itu semua kan aslinya ya subhat, kecuali benar-benar amanat, ya. Subhatnya dari mana? Ya ada pajak dari diskotik kan, pajak minuman keras, mungkin ada pajak berjudian juga, ada kong kali kong, ya, ada seperti suap-suapan juga, ya kan? Nah ini kan tidak bisa dikategorikan halal 100%. Campuran. Bahkan ada uang darah, uang nyawa juga yang masuk ke kas pemerintah yang ada. Nah ini bagaimana? Ya yang penting jenengan bekerja di subdepartemen bagian yang benar-benar halal dan profesional, menjalankan amanah sesuai dengan undang-undang. Gitu. Jadi halal. Ya saya misalkan kan setiap hari bekerja, ya kan. Ya saya sesuai dengan job desk saya, bekerja dan menghasilkan uang untuk beli apa ya halal adanya. Profesional kerja namanya. Oke. Tapi kalau ngerti ada campuran yang haram, ya hindari saja kalau bisa. Kalau bisa. Karena itu nanti tidak membawa maslahat terhadap keluarga kita. Begitu Pak Adi sementara. Pak Harmohot, salam Nyai, tanya, kalau manusia buta, buntung, sebab hukuman berarti reinkarnasi, kenapa yang soleh tidak reinkarnasi? Misal dulunya Nabi atau manusia soleh, balasannya jadi mujadid atau pemimpin soleh. Pak Harmohot. Manusia buta dan buntung sebagai hukuman berarti reinkarnasi, kenapa tidak boleh tidak reinkarnasi misal dulunya seorang nabi misalkan. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Fal yauma la tudzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini ya Allah tidak pernah mendolimi hambanya sedikit pun. Hanya hambanya sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Sudah dapat peringatan yang jelas dari ilahi. Nek anakmu nglakoni ngene iku akibate ngene. Sudah Allah berikan tuntunan dalam hidup ini. Lah, kok ada yang melanggar? Yuhaman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongkau wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Barang siapa tidak ngereken aturan, anjuran, pedoman dari yang membuat kehidupan ini, ya, maka dia akan hidup yang sempit hatinya. Walaupun sebenarnya dunia ini luas, tapi hatinya sempit. Rizkinya ya sempit, usianya juga sempit, masalahnya rumit. Ma'isyatan dongka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dia dibangkitkan dalam kondisi buta. Ini dimaknai oleh orang-orang dulu, ya itu nanti di akhirat lah. Akhirat itu kembalikan ke akar kata. Akhirat itu kehidupan setelah kematian. Secara umum seperti itu, bahwa setelah manusia mati itu akan ada kehidupan lagi. Khalidina fiha abada. Dan proses ini seperti bumi berputar, ada yang kadang di atas, ada yang kadang di bawah. Muter seperti roda berputar. Kalau kita di kehidupan sekarang ujiannya lulus, maka di kehidupan nantinya akan lebih baik, meningkat ya dalam fasilitas hidup kita. Terus reinkarnasi Nabi Soleh terus menjadi mujadid, ya Allah alam. Inilah yang namanya kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama saja tidak mengerti aslinya. Kita hanya meraba-raba, mohon maaf. Kami berbeda dengan penafsiran para ulama yang ada. Itu bukan berarti paling mengerti sendiri, tidak. Hanya meraba-raba. Karena kita hanya dikasih oleh Allah alamatnya, tanda-tandanya. Allah tidak memberitahu kepada kita akan rahasianya, tetapi Allah memberitahu kepada kita akan alamatnya, tanda-tandanya. Quran hadisnya sudah jelas, cuma kita mampukah atau tidaknya untuk mempelajari alamat atau tanda-tanda itu. Sama seperti keterangan tentang hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawiyah yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, misalkan ya, kita akan tahu sendiri redaksinya, semuanya hafal ya. Ani bin Umar dan seterusnya, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'ri ya, la yura atharum minas safari ya. Terus fajalasa inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi wa wada'a ala yadahi ala fakhidaihi tsumma qala ya Muhammad ya akhbirni anil Islam. Rasulullah menjawab al-Islam dan seterusnya sampai haji. Akhbirni ya sodakta. Akhirnya akhbirni anil iman. Berikutnya akhbirni anil ihsan. Terus berikutnya yang terakhir ada akhbirni anis sa'ah. Jelas diterangkan. Di situ ada tanda-tanda. Setelah jawaban Rasulullah terhadap pertanyaannya malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, lalu akhbirni an amaratiha. Tanda-tandanya apa? Ya. Termasuk antalidal amatu robbataha wa antaral khufatal urotal ala tariya asyati yatatawaluna fil bunya. Ini sudah terbukti, tapi kita masih nunggu lagi. Ya gitulah kadang-kadang kita ini sudah dikasih ayat di depan mata ini, tapi kita ini masih mencari lagi mana. Ya sama seperti flu Spanyol, 50 juta lebih meninggal dunia. Ya'juj Ma'juj digerogoti ular nugulune. Flu Spanyol. Perang antar Ya'juj Ma'juj saling bertumpang tindih mayatnya. Perang dunia kedua. Kalau di total perang dunia pertama kedua bisa ratusan juta itu. Karena terlibat Jepang juga ikut ya. Jepang sampai Indonesia, tapi Indonesia secara langsung tidak. Waktu Jepang di Pulau Biak itu ya, bekasnya sampai sekarang masih ada. Pak Harmohot, apakah jumlah jiwa manusia tetap seiring yang lahir kembali? Elit PBNU masih mesra dengan Khabib, kemarin kakaknya Musawa masih dikasih panggung. Elit masih bela Khabib, sedang dalit anti Khabib. Nggih, Pak Harmohot nggih. Jumlah manusia, saya kan sering mengatakan manusia itu ada sejak zaman Nabi Adam lahir. Sudah ada manusia. Jadi manusia dulu itu sudah ada. Cuma kiamat itu sudah berkali-kali terjadi juga. Terkubur ya, yang daratan menjadi lautan, yang lautan diangkat menjadi daratan. Bumi ini sudah lama, 15 miliar tahun lebih ya. Dan
ketika kita nanti menyamakan sesuai dengan sains bahwa 15 tambah 15 alias 30 miliar usia planet bumi ini, maka masih akan ada kehidupan yang selamanya. Kholidina fiha madamatis samawat wal ard. Selagi masih ada langit dan bumi, maka kehidupan alam semesta ini masih tetap ada. Gitu. Surga dan neraka masih tersedia. Insya Allah seperti itu. Jadi manusia ini bisa bertambah. Ya. Yang paling banyak penduduknya China dan India, tetapi sebenarnya Eropa juga banyak, cuma terpisah menjadi negara-negara. Indonesia seandainya 11.600 tahun yang lalu tidak ada kiamat kubro, juga lebih banyak lagi bangsa-bangsa Nusantara. Intinya teori out of Africa itu tidak berlaku lagi ketika ada teori out of Nusantara. Karena apa? Manusia Indonesia lebih lama. Homo wajakisme yang ada di Tulungagung itu 500.000 tahun yang lalu. Nanti kami akan membagikan manuskrip tentang bahwa Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Tidak hanya ada di kitab Al-Muqaddimahnya Ibnu Khaldun saja. Nanti insya Allah, bertahap, insya Allah, Pak Harmod. Pak C, bagaimana cara memberitahu ke MUI dan pemerintah Pak Yai bahwa sekte Ba'alawi dan LDI berfahaman sesat yang sesuai dengan ajaran Nabi Pak Yai? Kita tetap berjuang, Pak Jai. Kami ini tetap menyampaikan secara masif terus-menerus kepada beliau-beliau yang duduk di MUI PBNU Muhammadiyah agar berhati-hati dengan doktrin LDI dan doktrinnya Ba'alawi. Sama-sama takfiri, tapi tidak terlalu yang Ba'alawi ini tidak terlihat ya hanya sekedar kamuflase atau bungloni saja. Syiah tapi ngaku ahlu sunnah, sufi syi'i tapi ngaku sunni. Ini Ba'alawi. Tapi kalau LDI ini jelas sebenarnya LDI itu dagang agama. Tapi anehnya seiring berjalannya waktu setelah tahun 1976 ya, waktu sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung pada waktu itu, manusia itu memiliki sifat lupa. Al-insan mahalul khota' wa nisyan, lupa, lalu berkembang terus sampai sekarang. Dan para pengurus Nahdlatul Ulama mesra dengan mereka. Ya, ini namanya klaim. Nanti akan difoto, ini NU mesra dengan LDI, NU mesra dengan Ba'alawi. Korbannya ke rakyat, ke umat. Siapa yang bisa melawan hegemoni negatif ini? Kalau nggak kita ini kiai-kiai kampung yang tidak ada kekuatan yang tanpa kekuatan panjenengan seperti ini, Pak Jai. Jadi begitu. Ba'alawi LDI berfahaman sesat. Kami sudah mengirim. Kemarin sudah disodorkan ke MUI. Nunggu hasilnya. MUI ya hangat-hangat ayam kadang-kadang ya nggak bergerak betul gitu loh. Ya. Nanti kalau terlalu respon ke kita, nanti khawatirnya akan terjadi gesekan. Itu kan biasanya itu alasannya seperti itu, gesekan antar masyarakat ya. Padahal ini kalau dibiarkan, generasi kita ini kan hancur akidahnya. Nanti suatu saat kalau Syiah diformalkan ya, diizinkan ya, nanti akan ada golongan yang misui sahabat Nabi kita, misui Sayyidatina Aisyah ya. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu sesat. Ya ngono. Sayyidah Aisyah itu pengkhianat, ya akan seperti itu. Berbahaya. Syiah bersembunyi di balik bendera mencintai Nabi. Ba'alawi bersembunyi di balik jubah pecinta Nabi. LDI bersembunyi di balik harta yang enak ini. Ininya dodol swarga itulah janggih, dodol swarga. Aku duwe produk swarga tak dol nang umat. Nah, seperti multi level marketing nggih, Pak Jai nggih. Pak Ahmad Bakah. Salam Yai. Perihal Nabi Musa alaihissalam berkata-kata langsung dengan Allah itu seperti apa Yai? Apakah dengan suara atau apa Yai? Hanya dengan suara yang bisa diterima dalam dimensi atau megahertz tertentu khusus Nabi Musa. Ya, karena ini tidak didengar oleh lainnya, semisal Yusha bin Nun atau Yosua ya, enggak. Atau istrinya, enggak. Yang mendengar itu hanya Nabi Musa saja. Wa kallamallahu Musa taklima, yang berbicara langsung antara Allah dengan Nabi Musa kalimullah itu tidak seperti dimensi kita, tapi dimensi lainnya.
Saya analogikan dengan orang yang memiliki ketajaman intuisi atau ketajaman indera batinnya. Kalau anak kecil itu ya, matanya walaupun bentuknya sama, tapi fungsinya beda dengan kita. Kita banyak dosa sehingga tidak bisa melihat jin yang seliweran di depan kita. Begitu juga ada manusia yang memiliki kemampuan bawaan atau turunan bisa melihat dimensi keempat alam jin setan ya. Alam siluman juga, itu juga bisa. Tapi yang lainnya tidak bisa melihat. Kuda, ayam itu bisa melihat jin setan berseliweran, berkeliaran. Bahkan ayam itu juga bisa mendengar suara alam barzah ketika manusia disiksa di dalamnya. Manusia yang kita ini nggak mendengar sama sekali. Jadi sebenarnya ya, setiap daun, pohon, rumput, semua itu berzikir kepada Allah. Kalau bahasa Arabnya ya subhanallah, bahasa Indonesianya ya maha suci Allah, bahasa Jawanya ya Gusti Ingkang Maha Andarbeni, ya bahasa Jawanya seperti itu. Seandainya kita dibuka hijab kita ya akan mampu mengakses suara-suara itu. Contoh, jenengan misalkan berada di tempat yang sunyi, uzlah di pegunungan, di hutan-hutan misalkan, nanti insya Allah akan bisa atau mampu mengaksesnya, ya Pak Ahmad Bakkah. Jadi berkata-kata langsung tapi tan kinoyo opo, ya. Wakhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa anahtur tartuka fastami lima yuha dan seterusnya. Dalam surat Toha itu diterangkan. Intinya wa kalamallahu Musa taklima. Langsung Allah mewahyukan kitab Taurat dalam lempengan batu yang ada. Nah, itu berbentuk seperti sinar api itu loh. Sinar api yang datang dari atas itu. Terus langsung mengukir seperti ada loh atau batu kitab Taurat itu. Setelah 40 hari uzlahnya Nabi Musa di atas Gunung Tur Sina. Nggih, demikian nggih. Jadi Nabi Musa berkata-kata langsung dengan Allah nggih. Dalam Qur'annya seperti itu. Seperti apa? Ya dalam bentuk lain, tidak bisa kita reka-reka seperti kemampuan kita. Karena Allah tidak memiliki tempat. Allah tidak bertempat di Gunung Tur Sina. Allah tidak bertempat di Masjidil Aqsa. Tidak, itu hanya sekedar ayat yang sinyalnya paling berat, ya, yang paling hebat, yang bisa langsung diakses oleh nabi-nabi yang ada di Timur Tengah sana. Lah, apakah Allah juga memberikan wahyunya kepada nabi-nabi yang ada di Nusantara? Iya. Di Nusantara ini juga banyak nabinya, cuma beda bahasanya. Nabi itu kan bahasa Arab, nabi pembawa kabar berita. Kalau di sini ya mungkin para ketua-ketua, petuah-petuah agama, penganjur-penganjur agama dulu. Ya mungkin misalkan Aji Soko lah, ya mungkin cerita-cerita para kalau dulu didewa-dewakan oleh kita itu. Nggih, begitu sementara nggih Pak Ahmad Bakkah. Memang benar wa kallamallahu Musa taklima nggih. Pak Arfi, Bu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menterinya nggak becus ya seharusnya mundur, tapi ada menteri yang belum bekerja sudah minta anggaran 120 triliun. Seharusnya dia mengundurkan diri, mustahil dia mau mundur. Ini menteri dari Papua. Pak atau Mas Menteri HAM nggih, Pak Natalius Pigai itu nggih. 120 triliun dalam 1 tahun itu banyak loh ya. Ya mungkin Mas Natalius Pigai ini belum tahu uang 120 triliun. Ya mungkin nggih dikira 20 triliun itu sedikit nih. Mungkin begitu. ini asumsi saya nggih, Bu Arfi Faldila ya. Belum sudah minta anggaran seperti itu. Ya ini kan memberatkan ya. Ini nanti kalau disalahgunakan ya bisa berbahaya. Kalau untuk mereformasi hukum-hukum agraria bekerja sama dengan tanah, ulayat, hak adat yang ada itu nggak masalah sebenarnya. Jadi Mas Natalius Pigai ini ya harusnya menerima dulu ya. Kalau usulan kan ya nggak apa-apa, tergantung di doknya kapan, di ACC-nya bagaimana, di ACC atau tidaknya. Gitu. Kalau 20 triliun itu sangat cukup lah untuk setahun, untuk tahap pertama. Jabatan menteri itu kalau bisa dipertahankan ya 5 tahun kalau bisa ya. Kalau nggak bisa kan bisa dirotasi lagi lainnya. Sama dengan menteri sosial, menteri pendidikan bisa dirotasi lagi, gantian lah. Cuma si Cidok itu loh. Lah ini nggih, kalau mustahil dia mau mundur nggih karena memang jabatan itu kan menggiurkan. Jabatan itu nama besar ya. Nah, banyak orang yang tergiur ya. Apalagi
ini bukan atas usulannya, tapi atas pilihan dari presidennya, ya diterima saja. Diterima saja. Ya gajinya ya cukup besar lah ya. Tapi kembali kepada hati nurani kita, harus benar-benar amanah ya menyampaikan kerja yang maksimal untuk rakyatnya. Ya, kalau tidak ya akan terkena dampak negatifnya. Mustahil dia mau mundur. Bu Zainzeta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan bahagia selalu bersama keluarga dan tim. Saya ikut nyimak saja dulu ya. Monggo Bu Zainzeta dari Pamekasan. Matur suwun, terima kasih. Ikut nulis terus. Bu Zainzeta. Fardan Farihin, Assalamualaikum Pak. Derek ngaos mugi ilmu. Monggo sami-sami. Kita ini berbagi informasi bersama. Zamannya beda. Jadi kiai sekarang itu bisa dikritisi. Tidak boleh seperti dulu. Itu dulu kiai pokoknya bener kabeh, nggak bisa. Jadi kalau ada yang mengkritik saya itu alhamdulillah ya, nggak apa-apa, sebagai bukti cintanya terhadap saya. Bahkan HP saya itu sama seperti operator telepon seluler yang tanya, walaupun sudah saya terangkan di video-video saya itu masuk tanya halaman ini ya, manuskripnya mana. Ribuan kiai. Nanti HP saya ini kelelet-lelet ya. Nah, sedikit penuh, setiap penuh datanya. Ngirim ini tanya-tanya ini saya layani tapi ya low respon. Nanti kadang-kadang cepat saya respon, kadang yang enggak. Saya kan juga manusia biasa, butuh istirahat dan juga banyak kegiatan yang ada. Tetap kami berusaha untuk amanah. Saya respon. Nggak ada YouTuber ya, nggak ada Ustadz Kiai yang berani membagi nomor HP-nya seperti saya, nggak ada. Betul, cari. Orang kan cari aman, nyaman hidupnya. Nah nanti, kalau nanti bonus setiap hari saya dihubungi 10.000 orang, ya akhirnya saya ganti nomor. Tapi enggak, saya tetap berusaha. Selagi saya mampu dan handphone saya masih bisa buat menanggapi pertanyaan yang ada, saya tetap akan jalan. Insya Allah. Pak, Bu mana? Pak Fardan Farihin. Pak Bu Rosi Azkia Putri. Assalamualaikum Pak Isa selalu Kang Sodikin. Terus Bu Rosi Pak Kang Sodikin. Yang disebut Indonesia emas itu adalah kesadaran masyarakat udah matang dalam beragama, bukan karena harta banyak melimpah jadi negeri adidaya Terus bisa juga sama-sama Kang Sodikin. Karena memang kadal fakru ayyakuna kufron. Dua-duanya ini tetap antara spiritual dan finansial. Jadi kalau kita nggak punya finansial yang kuat, diancam oleh negara kuat, ya kamu kalau nggak mau membeli senjata saya ini, ya, kalau kamu diserang negara lain, saya nggak ikut tanggung jawab bela. Terus ya, saya nggak mau beli, saya nggak punya uang, nggak ada anggaran misalkan ya. Suatu saat kalau Indonesia diserang Australia, siapa yang bela kalau nggak Rusia? Uang Australia, Malaysia, Papua Nugini itu sama Singapura kerjasama kok. Commonwealth itu. Lah kalau Indonesia kerjasama dengan siapa? Harus punya banyak uang. Jadi masalah dua-duanya Kang Sodikin. Indonesia emas itu kesadaran masyarakat sudah matang dalam beragama. Jangan beragama saja. Buktinya agama juga berbeda-beda pemahamannya, asumsinya, interpretasinya. Di sisi yang lain misalkan di Pemalang kemarin ya, ada pengikutnya Dek Bahari yang bela-bela matian. Allahu Akbar, memalukan. Sebenarnya ulama atau kiai-kiai kita ini tidak mau bersinggungan dengan saudara. Kami masih mengedepankan akhlakul karimah sebagai seorang santri dan kiai yang ada. Cermin dari ulama, tidak memusuhi bangsanya. Tapi ya itu tadi kadang-kadang yang megelno gitu loh. Nantang-nantang bela, membabi buta terhadap tuannya. Wong jelas, Mbak Alawi itu para penipu yang ada di negeri kita. Kok bisa dibela itu? Berarti sama-sama akan merusak masa depan anak cucunya sendiri nanti. Begitu, Pak Muhammad Hanafi. Assalamualaikum Nyai. Semoga diberikan kesehatan dan semoga bermanfaat untuk semua. Amin. Pak Muhammad Hanafi matur suwun, terima kasih. Thank you very much. Matur sekelangkung. Cucu Adam. Wah, saya ngajar tanpa dipublikasikan zaman ini. Ngajar anandanya NO. Lalu adanya Muhammadiyah itu untuk hitungan Jawamu itu baru. Ini dari Pak Cucu Adam, matur suwun. Kadang-kadang ada pejuang-pejuang, ya guru-guru ngaji kampung itu yang tidak ingin terkenal, itu justru orang yang hebat di mata Allah.
tulus, ikhlas, tanpa mau dipublikasikan. Cuma kadang-kadang harus ada yang dipublikasikan seperti saya ini nih, Pak Cucu Adam. Karena ini fardu kifayah. Kalau semuanya bersembunyi terus bagaimana nanti nasib anak negeri ini nggih. Gembur. Caipul lali ambe awale yai. Wis ngrasa kepenaan, lali zamane Gus Dur ana ninja. Jogo bareng-bareng saiki lali nggih. Ninja Banyuwangi. Ya, tahun 7, 98, 99 sampai 2001. Itu korbannya siapa? Ya banser kiai-kiai tahun 65-an, tahun 66-an waktu jadi banser Ansor, ya. Akhirnya dibalas dendangi pada tahun itu. Harusnya yang duduk di kursi tertinggi struktural Nahdlatul Ulama itu peduli gitu loh, peduli. Kalau tidak peduli dengan harta, pedulilah dengan bentuk peraturan-peraturan yang memihak pengikutnya. Lawang manusia sudah kadung mau mengikuti organisasi NU, ya harus diayomi, kasih sayangi. Rasulullah itu dapat perintah dari Allah, waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Ya, harus tepo seliro, iso nggawa awak iki ketika kita bergaul dengan mereka, pengikut kita, murid jamaah kita. Harusnya seperti itu. Jangan lali, wis ndek duit lah aku untuk tunjangan aku dhewe, aku sugih. Wis pokoke melimpah ruah harta saya, ora ngurus wong liya. Itu kalau tidak jadi petinggi. Kalau jadi petinggi nggak boleh begitu. Wong sudah dipanggil jiwanya ya untuk bermanfaat secara luas terhadap orang lainnya kok. Nggih. Jadi begitu nggih Pak Gembur nggih, leres panjenengan. Ninja itu korbannya juga rakyat kita, 200-an lebih, 169 yang di Banyuwangi, belum yang di Jember, Lumajang, belum yang di Jawa Barat ya. Pada waktu ninja itu saya juga dapat ancaman loh ya. Nah ini kalau banser dihina Habib biarkan saja, NU dirusak menengahi, ya kan? Sejarah NU dihancurkan, malah didukung sih menghancurkan, itu ku piye to? Piye to ki? Jadi kalau kemarin saya tuh masih belum memihak 100% MLB, karena nanti takutnya saya ini dikira pengen ngerebut kekuasaan. Enggak. Ya, jadi sebenarnya MLB itu untuk peringatan. Jangan diterima buruk, ya, oleh Rais Surya, PBNU, PWPJ dan seterusnya sampai ke bawahnya. Perlu NU itu direformasi, sama seperti motto sembunyinya sendiri, fikih peradaban abad kedua ini. Nahdlatul Ulama, kebangkitan orang-orang yang berilmu, lalu malah tambah diingkari sendiri. Nah, kan nggak sesuai. Nggih. Pak Bu Rosi Askia, sabar Pak Yai, nggih sabar, kami ini tetap sabar. Pak Bu Rosi ini ya itu tadi, nggih sabar, sama-sama sabar. Nggih. Semua kan harus perhitungan, tetap ada strategi yang terlihat dan yang tak terlihat. Nggih, Bu Rosi Askia Putri. Pak Sanwar 1969. Kulo sangat setuju Yai, menawi Gus Ipul mundur dari Sekjen PBNU. Selain penumpukan jabatan, juga kurang pantas duduk di PB, lebih pantasnya ikut partai saja. Nggih. Dulu tuh pernah berkhianat kok masuk ke PDIP kok. Lalu geger mana balik no PKB kok. Ya inilah orang-orang politikus itu seperti itu. Jadi kalau dikatakan harta rezekinya normal semua 100% halal itu ya enggak bisa. Oh, banyak pengkhianatan. Rata-rata pejabat-pejabat kita itu tadi memperkaya diri sendiri, sak keluargane, sak keturunannya, sak keluargane, ya. Mari ngono gak mikir Allah, kok mikir wong liya. Sepenting mikir awak dhewe kok. Wong liya ku ya akeh tunggal ya gitu. Yang akhirnya korbannya ya rakyat kecil gak tersentuh. Ya. Rakyat kecil sebenarnya di Ipin, Bupati Trenggalek sudah mau nginep di rumah warganya itu sudah bagus. Tapi jangan nginep saja. Ya solusinya bagaimana? Gitu loh. Nggih. Sales kicap teram, jejak kaki nggih monggo nggih. Nggih. Bejo Untung. Bejo Untung iki anake Pak Untung dah. Ya. Bejo Untung. Bejo iku ya untung padha wae. Bejo iku selamat, untung ya ora rugi. Jadi ada tokoh dari cucu atau anaknya PKI dari Pak Kolonel Untung ya, yang ditembak mati ya. Namanya Bejo Untung. Bejo aslinya tapi nama
bapaknya dipakai Bejo Untung. Tapi Pak Bejo Untung ini bukan Bejo Untung bin Untung, itu bukan. Mohon maaf, ini hanya persamaan nama saja. NU Peradaban yang dicanangkan di ulang tahun ke-1, kedua abad itu, ke-1 abad, ke-1 abad, itu cuma ngedobros saja anggih leres panjenengan Pak Bejo Untung. Semoga panjenengan tansah bejo uripin donyane saakirate lan untung donyane nggih saakirate. Islam selamat. Meskipun pohon berduri kalau sudah ditanam semenjak zaman Belanda yang susah dicabut, uangnya banyak, pengikutnya banyak, sanepo di kampung maling, yang tidak ikut maling akan dianggap salah. Ini jenenge Pak Islam selamat. Zaman edan, ini orang melu edan ya kumanan. Nggih. Ya, ini harus ada reformis ya, yang mereformasi mental seperti ini Pak Islam selamat. Aja melu-melu edan. Nggih. Ini zaman Belanda dulu. Pengumuman untuk warga Madura, hindarkan, tinggalkan, tanggalkan tradisi celuritan itu. Tradisi celuritan itu yang menanamkan ada Belanda. Belanda yang membuat tradisi itu. Kalau tahu untuk seni, ya kesenian, mahir memainkan celurit itu ya nggak apa-apa, tapi jangan untuk membunuh sesama. Kita nanti akan usulkan hukuman mati itu diberlakukan lagi di Indonesia. Karena apa? Nyawa manusia Indonesia ini nggak ada harganya. Gara-gara, mateni uang dihukum 15 tahun. Durung potongane, remisi nih. Paling cukup 6 tahun keluar. Ya mateni maneh, wong ahli neraka iki balik nang neraka maneh. Ya. Kisos mateni ya dipateni. Jangan dilihat dari kejamnya hukuman mati, lihat dari dia membunuhnya itu. Membunuh misalkan uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu punya anak 2. Ya siapa yang melindungi anak 2 ini? Nanti anak 2 ini akan menjadi pendendam lagi. Ibunya pernah dibunuh, dimutilasi. Terus antok yang membunuhnya ini, paling misalkan kalau nggak hukuman seumur hidup atau mati, ya 15 tahun atau 20 tahun, nantinya akan keluar lagi. Nyawa orang Indonesia ini nggak ada harganya. Kalau gini, hukuman mati, koruptor ya tembak mati. Ngapa ngrugekno bangsa, rano gunane untuk bangsa ini. Berikutnya, jejak kaki, Kiai. Ada juga Habib yang memanggil singa dari dalam mobil. Ketika singanya datang, kaca mobilnya ditutup, kamera pun dimatikan. Habib Bahar, kalau memang keturunan Nabi asli tidak disentuh oleh singa, harimau, atau buaya, atau ular, dicoba saja dulu. Di dunia ini tidak ada orang sakti. Orang yang ahli seperti pawang, ular, pawang, harimau, pawang, buaya, bisa juga diterkam oleh hewannya itu kok. Apalagi yang nggak pawang sama sekali. Lah yang pawang harimau bisa diterkam harimau. Pawang ular itu loh ya, dicokot sama kobra ya mati. Lah apa meneh ini Habib yang memanggil singa dari dalam mobil, terus disoting itu, ini loh singa itu tunduk sama keturunan Nabi, nggak dabrus. Nggak terbukti, nggak ada. Ini saya bisa cerita lagi aslinya itu. Joko Tingkir sehingga menjadi Adipati Pajang. Itu ya bermain sama seperti Gus Ikdam itu, aslinya gitu. Orang bisa jabat ya, itu mesti ada trik dan intrik ya. Joko Tingkir, ya Sultan Hadiwijaya itu dulu ketika menundukkan kerbau itu ya, atau buaya itu settingan juga. Nanti saya bahas lagi itu. Tapi akhirnya berhasil dan berhasil menjadi senopati kepercayaan Sultan Trenggono, akhirnya dapat dipek mantu itu. Nanti akan saya ceritakan lagi. Jadi jangan dipercaya. Paling halu lah ini. Adakah seorang Ba'alawi yang jujur untuk menyuarakan yang benar bahwa kaumnya itu bukan dari dzurriyyah Rasulullah SAW? Belum saya temukan. Kalau sudah saya temukan, misalkan dari yang Habib Asegaf itu siapa yang biasa kok? Kribo, ya. Habib Kribo itu kan Zen Asegaf. Itu sebenarnya harus ketemu dengan saya, ayo kerjasama. Kalau benar-benar tulus loh ya.
itu nanti kok settingan lagi, awas loh ya. Ya. Belum ada. Paling-paling halu. Jadi mereka itu ya begitu. Ada yang berperan kasar, ada yang berperan halus, ada yang di pemerintahan, ada yang di keumatan, terus bagi-bagi tugas bersama. Jadi begitu. Belum saya temukan, nggih. Kalau sudah saya temukan, saya akan diam kok. Tampilkan aja. Pak Ahmad Ghufroni, sahabat Ali pernah mengatakan, jika kemiskinan berupa manusia, niscaya akan saya bunuh. Termasuk adalah miskin keberanian. Ayo pribumi beranilah. Pak Ahmad Ghufroni. Nah, ini mungkin jenengan dapat tulisan ini dari mana, nggih? Kalau memang benar sahabat Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan jika kemiskinan berguna berupa manusia, misalkan kemiskinan itu berwujud manusia, maka akan dibunuh. Berarti kalau kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan itu berwujud manusia, maka akan dibunuh, dalam arti kalau pejabat benar-benar amanat ya akan menghapus, meminimalisir kebodohan dan kemiskinan, keterbelakangan. Diangkatlah sumber daya manusia Indonesia supaya menjadi manusia Indonesia seutuhnya, dunia sampai di akhiratnya, agama dan finansialnya, intelektual dan spiritualnya. Nggih, begitu nggih Pak Ahmad Ghufroni. Karena sudah dikode sama admin, closing statementnya adalah kembali ke tema awal bahwa dua menteri ini harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari mana? Pilih salah satu. Kalau sudah di Mensos, Mendik dasar dan menengah, ya, maka ya di situ fokus menjadi negarawan yang tidak membawa panji-panji organisasi Anda berdua. Tinggalkan NU, tinggalkan Muhammadiyah, fokus ke Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan. Karena yang kamu tangani, wilayah kerjamu itu tidak hanya yang beragama Islam, tidak hanya yang Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah saja. Seluruh rakyat Indonesia. Budayakan memberi contoh kepada bawahan semua. Menolong orang itu jangan dilihat agamanya apa. Kalau dia berhak untuk ditolong, ya tolonglah mereka. Banjir merajalela di mana-mana. Di Kalbar, di Kalteng, di Kaltim, di Kalsel dan lain-lain, longsor, Pekalongan, di mana-mana banjir bandang. Ini Menteri Sosial tugasnya. Anggarannya Menteri Sosial, Kementerian Sosial cukup banyak. Oleh sebab itu kemarin Bu Tri Risma hari ini kenapa kok mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi pemilihan gubernur di Jatim ini. Sebenarnya Bu Tri Risma hari ini itu bagus. Satu-satunya wali kota yang dulu pernah mencanangkan program memberi makan lansia, cacat, panca, paca, dan juga anak-anak yatim yang ada di seluruh Surabaya, yang anggarannya itu setiap tahunnya cukup besar, ya, tiap bulannya juga cukup besar, dan memberikan pekerjaan berat kepada staf-staf yang ada di bawah Kementerian Sosial, ya, yang ya daerah, maksud ya bagian sosial Surabaya. Tapi sekarang berhenti. 2 tahun ini berhenti total, nggak ada yang meneruskan lagi. Jadi harusnya Mas Saifullah Yusuf ini ya kembali ke jati diri yang asli sebagai Nahdliyin. Ya kalau bisa ya gantian lah, gantian jadi menjabat itu tidak seterusnya sampai mati. Ya. Kalau toh misalkan tetap berbakti kepada negeri, anfa'uhum linnasi, ya gak apa-apa. Yang penting amanah, negarawan lah, jadilah negarawan. Jadilah negarawan. Kalau agamawan saja nggak sesuai seperti surat edaran yang jenengan tanda tangani, yang jenengan edarkan sampai jajaran bawah MWC, PC itu sudah merupakan bukti bahwa Anda bukan seorang agamawan. Bahkan bukan seorang negarawan. Seorang yang benar-benar ilmuwan. Kang Mas Saifullah Yusuf harus menyadari ini, tolong sampaikan sebagai peringatan ya dari warga yang tidak terlihat kelihatan ya kemasyhuran. Saya seperti ini yang hina dan bodoh ini, terimalah peringatan saya. Mundur salah satu, pilih negarawan saja, gak usah jadi agamawan. Silakan yang di Sekjen PBNU yang lain saja, ada wakilnya.
yang di Sekretaris Umum Muhammadiyah, ada yang lain. Di Indonesia ini banyak orang pinter, banyak yang nganggur pinter. Yang pinter itu buruan, stoknya melimpah. Yang tidak ada itu negarawan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi, nasihat untuk saya pribadi dan panjenengan semua, khususon akhinal karimain, ya, akhonal karimani, yakni dua saudara saya, Kang Mas Abdul Mukti, Kang Mas Saifullah Yusuf. Camkan ya pesan saya ini. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan serta keteledoran dalam penyampaian. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Alhamdulillah sebagaimana yang telah viral selama ini bahwa habaib terbukti bukan zuriat Rasulullah, dan untuk itu kita rakyat Indonesia harus berhati-hati dengan habaib soal makam-makam dari kalangan mereka, karena sudah banyak terbukti itu makam palsu, bahkan tidak ada jenazahnya. Itu cara mereka menjajah Indonesia dan merupakan sejarah, dan klaim perjuangan Nusantara adalah habaib, padahal bukan. Ingat wahai saudaraku, kaum Ba'alawi itu sangat licik dan tidak akan taubat. Buktinya datuk mereka sampai mati tidak taubat. Makanya kita wajib jauhi mereka karena menyesatkan. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.